Sedangkan salah seorang di antaranya yang paling terkenal ialah Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir menurut BJO Syarhi diperkirakan tahun 1465 Masehi. Sedangkan menurut Murtaji, seorang tokoh ulama Tuban sekaligus perintis penyelenggara Haul Sunan Bonang di Masjid Kauman Tuban, Sunan Bonang lahir tahun 1448 Masehi dan wafat tahun 1525 Masehi. Merujuk pada berita Klenteng Sampokong, Slamet Mulyana menulis bahwa Raden Rahmat Bong Swihu menikah dengan Putri Tuban, anak dari Haji Gan Engcu pada tahun 1447 Masehi. Apabila berita terakhir ini dapat dipegang, maka baik kisah maupun pendapat Murtaji dapat dijadikan pijakan. Bisa jadi tepat setelah 1 tahun menikah lahir Sunan Bonang, atau setelah 18 tahun menikah baru lahir Sunan Bonang. Menurut pendapat kita, pendapat dari Tuban lebih bisa diterima bahwa Sunan Bonang lahir tahun 1448 Masehi, merujuk pada informasi bahwa pada tahun 1479 Sunan Bonang telah berkunjung dari Surabaya ke Semarang, tepat 1 tahun setelah meninggal ayahnya Sunan Ampel 1478, sehingga Bonang saat itu sudah berusia 31 tahun. Sementara Bonang juga diberitakan sudah berperan aktif dalam pembangunan Masjid Demak dan menjadi panglima dalam penyerangan Majapahit yang pertama tahun sebelumnya. Apabila umurnya masih terlalu muda saat itu, yaitu 12 tahun pada saat meninggal ayahnya, maka belum dapat diterima apabila ia sudah memimpin panglima perang ke Majapahit. Akan tetapi lebih bisa dipercaya apabila Sunan Bonang lahir antara 1448 sampai 1465 Masehi. Sebab menurut sumber yang diperoleh Agus Sunyoto dalam Babat Cirebon dan Babat Risaing Majapahit, Sunan Bonang adalah putra keempat dari perkawinan Raden Rahmat dengan Nyai Ageng Manilo. Kakak-kakak Sunan Bonang adalah Nyai Patimah bergelar Nyai Gedeng Panyuran, Nyai Wilis alias Nyai Pangulu, dan Nyai Taluki bergelar Nyai Gedeng Maloko. Adik Sunan Bonang adalah Raden Kosim yang kelak menjadi anggota Wali Songo dengan sebutan Sunan Derajat. Tentang kepindahannya dari Surabaya ke Tuban, selain dalam rangka dakwah, dapat dilihat dari kedekatan hubungan kekerabatannya dengan keluarga Adipati Tuban. Ibunya berasal dari Tuban dan pamannya Aryo Wilotekerto adalah Adipati Tuban, pengganti kakeknya. Hubungan kekerabatan itulah yang mendekatkan diri dengan masyarakat Tuban tempatnya berdakwah. Diperkirakan sambungannya dengan Sunan Kalijogo yang nantinya diangkat menjadi muridnya yang sukses dalam dakwah juga berlatar belakang hubungan kekerabatan ini. Dalam naskah sejarah Cerita Lasem 1966 karya Raden Panji Khamsah dituturkan bahwa Sunan Bonang mendapat tugas dari kakak kandungnya, yaitu Nyai Ageng Maloko, yang tinggal di Lasem untuk memelihara makam neneknya, yaitu Putri Campa bernama Binangti yang terletak di Putuk Renggol sebelah timur Lasem. Berita ini menunjukkan bahwa istri Aryo Damar, nenek Sunan Bonang dari pihak ibu, adalah seorang putri yang juga berasal dari negeri Campa.